ada guys. Seharusnya kita itu sih ya. Ya biarin lah ya. Mengasihiku lebih dari kuduga akan di saatku. Tiada menyadari kau sentuh hatiku dengan kasih sempurna. Kau tes dulu, masuk gak nih suaranya? Setting, cek. Oke, kedengaran nih. Sip. Masih ada 5 menit lagi guys. Tiada menyadari kau sentuh hatiku dengan kasih. Welcome menunggu, welcome TikTok tadi, D5 Kidi, Trifhate, Andimon 76. Hai Diki AI. Masih ada 4 menit lagi sebelum kita saat teduh. Dengan kasih. Oh, kita nyalain lagu dulu ya. Masih ada Yes. Halo Damshoes. Masih ada 4 menit lagi sebelum kita melakukan saat teduh. Oh, come on, yeah. Biarlah kita menyiapkan hati, jiwa, pikiran, dan roh kita untuk fokus mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Nya telah disediakan bagi kita. Nafas kehidupan sampai hari ini, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah telah disiapkannya untuk kita. Betapa kita bersyukur, betapa kita berserah kepadanya. Oh, come on, yeah. 3 menit lagi kita akan memulai saat teduh ini. Come on, yeah. Imam Tohari 015 DS Shop, welcome. Oh, kalian bisa bantu komen agar live ini punya progres. Ryu Cyber, welcome. User 17620085857, welcome. Sato Kazuma, are you Nihonjin atau hanya namanya yang Jepang? Oh, come on, 2 menit lagi kita akan memulai saat teduh ini. Oh, kalian bisa share dan juga komen di bawah untuk membantu live ini untuk berprogres. Putra, welcome. Batik Fat Soul, welcome. Encourage your viewer to share your live and invite more friends. Tolong dibagikan live ini jika teman-teman mau membagikan ke teman-teman punya teman-teman untuk kita bisa live teduh. Live saat teduh doa pagi bersama. Bam 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 bam.
1 menit lagi sebelum kita mulai satu dulu kita. Satu menit lagi ya. Chordnya terlalu aneh bassnya nih. Ini free jazz kayaknya. 1 menit lagi. Oke. Oke, kita siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk boleh kita masuk ke dalam saat teduh. Putra Banten, welcome. Sebelum kita satu dulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Biarlah hendaknya kami selalu mengucap syukur. Kami selalu Tuhan mengatakan kebaikan Tuhan, karena memang betapa besar kasih-Mu, betapa panjang sabar-Mu atas kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa, pada saat ini kami datang merendahkan hati kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun kami lakukan tidak sengaja Tuhan. Biarlah Engkau boleh, karena Engkau sanggup dan mau Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau melayakkan kami, Engkau mentahirkan kami, Engkau memulihkan kami Tuhan, supaya kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu, mengenal lebih dalam lagi pribadi-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh belajar untuk konsisten melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya dijadikan di dalam hidup kami juga mulai dari saat teduh ini. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan kelemahan tubuh, sakit penyakit, pencuri berkat Tuhan, iblis, setengah hati, suam-suam kuku, kesombongan, kebebalan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Demi nama Yesus. Tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami mau sungguh-sungguh untuk saat teduh pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Resno, Hadi, Patrick, Kepo aja, Imat C, welcome. Kita angkat penyembahan kita. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau tak pernah membuangku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku
Tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari Bapa di dunia. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Oh, kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Tuhan, benar kau mengasihi kami lebih dari Bapa di dunia. Kau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Rencanamu indah di dalam hidup kami. Terima kasih. Amen. Tuhan, kau berfirman, memberi masa depan, walau saat ini tak ku mengerti. Damai sejahtera, memberi masa depan, Kau yang telah berikan penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu rancanganmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, Kau berfirman, memberi masa depan, walau saat ini tak ku mengerti.
damai sejahtera, memberi masa depan. Telah Kau berikan penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami tahu rencana-Mu Tuhan indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau sangat amat baik. Segalanya yang telah Kau berikan sungguh amat sangat baik dalam hidup kami. Tiada yang jahat yang daripada-Mu, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya pada-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya pada-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benarlah Tuhan, Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Itu pun jadi bagi hidup kami. Bahwasanya kami juga sebagai ungkapan, sebagai perwujudan kami mengasihi Engkau. Kami mau terus belajar dan terus belajar, sehingga semua rencanamu atas kami itu jadi Tuhan. Bapak, sebentar juga kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami rema, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, agar pengenalan akan Engkau, takut akan Engkau menjadi milik kami. Sehingga melalui hal itu kami mau mewujudkannya melalui karakter kami, melalui perbuatan-perbuatan kami yang mau belajar terus-menerus menjadi seperti Engkau, Yesus. Dijadikan di dalam hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Demi nama Yesus kami bersahati, kami patahkan setiap hati yang keras, hati yang memiliki kesombongan, kepentingan diri sendiri, hati yang bersemak duri, hati yang berbatu-batu, hati yang terhimpit di jalan, tidak boleh menjadi milik kami. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi hendaklah kami bersungguh-sungguh belajar dan konsisten terus menjadi seorang murid, supaya kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay di dalam live saat teduh ini. Kita buka firman Tuhan. Sekarang tanggal 4 September 2024. Kita buka di Perjanjian Lama adalah Amsal pasal yang ke-5 dan ke-6. Dan untuk Perjanjian Baru kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 25. Numpang minum dulu guys, haus. Rosnawati, welcome. Yakiyekan, Ramai Cigonam, welcome. Zaki Haidar, welcome. Oke, Amsal 5 dan yang ke-6 ya untuk Perjanjian Lama. Oke. Amsal yang ke-5, nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua.
Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Sebab engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusta yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjebak dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Oke, untuk Mazmur lupa mulu karena terlalu enak ya baca Mazmur. Untuk Amsal pasal yang kelima ini kan dari judulnya saja nasihat mengenai perzinahan. Kenapa Raja Salomo menasehatkan tentang perzinahan? Karena pastinya dia sudah mengalaminya terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingat atau teman-teman yang belum tahu bahwa Salomo mempunyai istri dan juga selir maupun gundik itu jumlahnya 1000. Bisa bayangkan bagaimana ini terlebih dahulu saya disclaimer ya. Yang menyaksikan ini saya sudah pastikan kalau di YouTube kan saya kasih age restricted yang artinya 17 tahun ke atas. Kalau TikTok saya nggak tahu dan Spotify saya nggak tahu ya. Tetapi Salomo bisa kita pastikan ya memang Salomo mempunyai hikmat ya. Tapi bayangkan 1000 bagaimana dia berhubungan intim dengan istrinya, selirnya maupun gundiknya. Makanya di sini dia mengajarkan kepada kita, janganlah kamu sembarangan dalam hal ini berhubungan intim. Ya pastinya kalau kita di dalam kekristenan itu berhubungan intim ketika kita sudah menikah atau menjadi satu tubuh, dua menjadi satu. Dalam hal ini memilih istri atau pasangan hidup. Juga kalau perempuan memilih suami atau memilih pria yang akan menjadi teman hidupmu selamanya atau satu-satunya. Nah, janganlah kita hilang perjaka kita atau perawan kita, dalam hal ini perempuan. Bukan kita. Perawan kalian dalam hal ini perempuan sebelum melakukan
atau meresmikan hubungan pernikahan. Karena di ayat yang ke-11 atau 9 dulu ya. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Nah, pertama-tama teman-teman, baik itu pria maupun wanita, baik itu perempuan maupun laki-laki, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui pengetahuan tentang sex education. Baik itu di keluarga teman-teman kritislah, tanyalah orang tua teman-teman. Juga mungkin di beberapa sekolah sudah diajarkan apakah itu organ tubuh daripada pria, wanita, laki-laki, perempuan, dan juga secara biologi dijelaskan. Lalu apabila teman-teman sudah memiliki gereja, teman-teman datang ke tutor rohani atau guru rohani daripada teman-teman supaya minta dijelaskan sex education melalui pandangan firman Tuhan, agar kita tahu dulu nih dasarnya, pengetahuan. Kenapa sih ada namanya hubungan intim? Kenapa adanya pernikahan? Kenapa dasarnya seks itu dari kata apa dan mengapa? Pandangan firman Tuhan mengenai itu apa? Nah, jadi kita mengerti. Nah, setelah itu kita bisa membentengi diri kita seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita harus menghindari karena kita sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak, kita bisa menghindari. Misalkan dalam sekolah kita kah, dalam pekerjaan kita kah, dalam usaha kita kah, misalnya ada teman atau klien atau teman kantor yang mengajak ke klub. Jika kita memang lemah dalam hal kata, tidak bisa mengatakan tidak atas ajakan orang lain, ya harus kita akui kita lemah ya. Bilang, enggak, aku ini lemah, aku ini memang culun. Ketika diajak minum, aku pasti minum dan mabuk. Ketika diajak yang lain, aku pasti akan melakukannya. Ya, makanya kita harus menghindar. Kita belajar dari karakter Yusuf. Ya, Yusuf ya, benar ya. Kita belajar dari karakter Yusuf ketika memang dia tidak bisa kuat, maka dia menghindar dari istri Potifar karena saking memikatnya, saking tergodanya. Dia menghindar, dia lari. Kita juga belajar dari hal itu. Kalau kita memang lemah, ya akui saja. Tetapi kita belajar untuk menghindarinya. Jangan kita sok-sok kuat akhirnya masuk beneran ke dalam dosanya gitu. Bukan bertahan dari hal dosa itu. Lalu jangan sampai kita di ayat 11 ini yang mengatakan dari Amsal pasal yang kelima, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Nah, inilah peran penting dari berbagai pihak. Karena tidak hanya dari pribadi kita masing-masing harus mencari kebenaran dari hal perzinahan ini, tetapi juga peran support system kita, baik itu orang tua, baik itu circle prioritas kita maupun gereja sebagai yang mendorong pertumbuhan rohani kita, itu juga penting. Contoh yang pertama, misalnya dari POV dari wanita atau perempuan. Orang tua laki-laki atau sebagai bapak harus menjadi cinta pertamanya dari anak perempuan atau wanita tersebut.
supaya anak perempuan atau wanita tersebut mengetahui, oh aku dicintai, oh aku dihargai. Ini adalah cara mengasihi yang benar dari seorang pria ke seorang gadis atau perempuan atau wanita dengan cara yang benar. Bapakku, ayahku telah mencontohkannya dengan benar. Sebagai seorang ibu juga mengasihi anaknya laki-laki atau pria. Oh, sebagai ini cara mengasihi yang benar seorang wanita kepada aku. Supaya kita nanti punya gambaran ke depan ketika kita sudah dewasa. Oh, ini saya udah ada patokannya. Saya udah ada teladannya untuk memilih dan mencontoh bagaimana menemukan pasangan hidup yang tepat. Nah, terkadang realitasnya banyak orang yang punya luka di dalam hatinya yang tidak dapat memilih dengan tepat pasangan hidupnya karena cermin atau teladan yang mereka lihat dari bapak atau ibu, dari ayah atau mamanya, itu tidak mencerminkan bagaimana pasangan hidup yang tepat. Contoh, saya tidak mendiskreditkan anak yang broken home atau anak yatim piatu. Mereka pasti akan melihat gambarannya, oh orang tuaku begini, cerai. Gimana nanti hidupku? Apa aku gak usah nikah aja ya? Daripada nikah, bukannya hidup bahagia malah semakin banyak masalah. Single aja udah banyak masalah, nikah malah nambah banyak masalah. Terkadang anak-anak akan melihat cerminan orang tuanya, sehingga kedepannya mereka akan sulit untuk mencari pasangan hidupnya. Nah, yang kedua dari circle utamanya, tidak boleh munafik kita yang harus memilih bagaimana circle utama kita itu. Karena sudah menjadi hak dan kewajiban kita. Jika kita mau bertumbuh di dalam pengenalan yang kita akan Tuhan, maka kita harus memilih circle kita juga yang minimal mau mengenal, mau takut akan Tuhan dengan benar. Teman boleh banyak, orang yang kita kenal boleh banyak, koneksi boleh banyak. Tetapi sahabat, orang yang kita percaya untuk mencurahkan hati kita, orang yang kita percaya untuk membeberkan segala hidup kita, itu harus minimal mau mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita juga bisa dipagari oleh mereka ketika kita hampir-hampir menyimpang daripada jalannya Tuhan. Yang ketiga sudah pastinya gereja ya. Gereja juga punya peran penting. Dari sisi gereja harus memfasilitasi pertumbuhan rohani kita. Dari sisi kita juga, kita harus mau ikut. Kita harus dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Karena kita mau bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan, bertumbuh akan takut akan Tuhan, ya kita mengikuti. Misalnya ada departemen, ada komunitas, baik itu remaja, muda-mudi atau dewasa muda, ya kita ikut untuk menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Juga bagian gereja juga harus update atau relevan. Sepertinya hal ini kita membahas tentang perzinahan, kita membahas tentang sex education, kita membahas tentang LGBTQ dalam sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, termasuk orang-orang muda ini, kita mengerti kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran yang sudah tidak benar, banyak bahkan terekspos di dunia sekarang ini.
Nah, Raja Salomo sudah mempunyai gambaran besarnya, karena ketika kita melakukan ini, terutama kan banyak ya, free sex, sesama jenis, terus apalagi tuh, incest, free sex dengan saudara sekandung, terus bisex, apalagi banyak lah itu pengertiannya. Dari zaman dulu Sodom dan Gomora memang sudah ada, karena tidak ada yang baru di dunia ini, hanya lebih terekspos oleh sosial media, lebih menyebar dengan cepat. Di sini nih, Raja Salomo mengajarkan kita supaya kita tidak menyesal, karena free sex itu kan akibatnya kalau semakin banyak melakukan hubungan seks, semakin rentan atau tinggi kemungkinannya untuk mengidap yang namanya penyakit HIV AIDS ya. Lalu juga karena dosa itu nikmat, dosa itu dapat mengakibatkan ketergantungan kita akan melakukan hal tersebut. Juga jika Anda yang belum menikah lalu melakukan hubungan seks terlebih dahulu, maka kadar kasih Anda dengan nanti pasangan hidup Anda akan lebih berkurang atau tidak damai sejahtera lagi dalam melakukan hal tersebut, karena sudah menjadi rutinitas atau sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada rasa excitementnya. Kalau di dalam istilah ilmiahnya, tidak ada dopamin yang memompa rasa damai Anda untuk melakukan itu, rasa kasih atau cinta Anda untuk melakukan itu. Jadi kita belajar untuk menjaga diri kita. Apalagi Tuhan Yesus lebih lagi mengajarkan kita untuk janganlah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu melihat perempuan tersebut dan berzinah di dalam hatimu, maka engkau sudah berdosa. Tuhan Yesus malah sudah mengingatkan dari hal tersebut. Jadi jangan di dalam pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang kurang baik seperti itu dalam pikiran kita. Dulu saya pernah terjerumus dalam hal porno ini ya, menonton porno, membaca komik, manga, manhwa porno yang menjerumus ke arah seks itu. Saya pernah terjerumus kepada hal itu. Terus saya minta ampun, saya bertobat, saya tidak mau ulangi lagi. Memang pertama-tama itu susah teman-teman, karena ketika kita sudah edik, seperti minum kopi, udah kecanduan kopi, seperti para penikmat narkoba sudah edik, itu susah untuk berbaliknya gitu. Makanya kita butuh komitmen, juga usaha. Jangan komitmen doang. Kalau teman-teman gak bisa usaha untuk menghindari atau melepaskan dari edik tersebut, akan susah. Pertama-tama hal yang saya lakukan untuk melepaskan dari porno ini, pertama pasti berdoa, berkomitmen, bernazar. Bahkan pernah saya doa puasa waktu itu 1 bulan. Saya tidak menceritakan ini ke orang tua saya maupun ke gereja, karena ya pasti jika kita mengalami sesuatu yang memalukan, sudah pasti sebagai manusia kita tidak menceritakan hal tersebut. Memang ini hal yang salah sebenarnya yang saya lakukan. Seharusnya jika kita melakukan dosa dalam hal ini, saya dulunya sangat edik terhadap porno ya. Khususnya konten porno, bukan melakukan hal yang porno. Dalam hal ini melakukan hal yang porno, seharusnya kita harus mencurahkan segala kesalahan dan dosa kita kepada orang yang kita percaya.
banyak mungkin teman-teman juga malu untuk mengungkapkannya kepada orang tua. Kadang kan karakter orang tua kita beda-beda ya. Ada yang supporting, ada yang tanda kutip menghakimi gitu. Ada yang tanda kutip tidak peduli gitu. Juga kadang-kadang mungkin karena kita tidak tidak masuk ke dalam pelayanan, tidak masuk ke dalam komunitas, sehingga teman-teman juga malu untuk mencurahkan hati teman-teman ya. Kok aku gak masuk komunitas remaja, aku gak masuk komunitas muda-mudi, aku gak masuk komunitas dewasa muda, aku gak masuk ke dalam pelayanan, kok tiba-tiba aku minta tolong, aku minta bantuan untuk melepaskan dosa dan kesalahan ini gitu. Karena saya mengalaminya juga hal tersebut, karena saya malu nih, saya dulunya pelayanan, saya dulunya rajin bertumbuh di komunitas remaja muda-mudi, tapi saya sekarang udah enggak. Terus saya terjatuh ke dalam hal ini. Nah, akhirnya yang saya lakukan itu. Tetapi idealnya kalau teman-teman mungkin mengalami atau edik terhadap sesuatu, mungkin itu hal porno, mungkin itu merokok, mungkin itu sesuatu yang lain, mungkin game. Ya kalau game menghasilkan uang, kalau game itu memuaskan hati yang kosong teman-teman, itu boleh. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, karena itu akan menyebabkan edik atau ketergantungan. Idealnya teman-teman bisa memberitahukan orang tua teman-teman. Ini dari perspektif masing-masing ya, dari karakter masing-masing. Kalau orang tuanya suportif ya teman-teman bisa memberitahukan, Pak, Bu, Ma, Mi, Pi, aku melakukan ini, aku ketergantungan ini. Tolong aku biar aku bisa lepas. Kalau memang aku lakukan ini, tolong papa, mama, ayah, ibu tegur aku agar aku bisa terlepas dari ini. Kalau bisa pantau aku, awasi aku agar aku tidak ketergantungan akan hal ini. Karena yang penting itu komunikasi dua arah teman-teman, untuk membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, juga sesama kita manusia. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak bisa mensupport karena mungkin tanda kutip orang tua teman-teman itu tidak peduli, atau mungkin karakter orang tua teman-teman itu menghakimi dalam tanda kutip, teman-teman bisa ke gereja atau ke guru rohani atau ke tutor rohani teman-teman. Nah, kalau misalnya hal yang sama terjadi kepada gereja, kepada tutor, kepada guru rohani teman-teman juga mungkin tanda kutip tidak peduli, mungkin tanda kutip menghakimi, ya jalan terakhirnya teman-teman harus mencari sendiri seperti saya, harus berusaha sendiri seperti saya. Karena pada akhirnya yang bisa menolong kita hanya Tuhan dan Roh Kudus, dan juga diri kita sendiri. Dalam arti kata, kita mau lepas, kita mau menghindari, kita dengan komitmen sendiri mau untuk lepas dari dosa dan kesalahan kita itu. Nah, hal yang kedua setelah berdoa, bernazar. Misalnya, kalau saya lepas dari adiksi ini, ketergantungan ini, dosa ini, saya akan melakukan apa-apa. Misalnya
Tidak usah hal-hal yang jauh, misalnya saya akan lebih mengasihi orang tua saya akan lebih peduli dengan diri saya sendiri, saya akan mengenal Tuhan lebih lagi. Misalnya dengan apa? Dengan konsisten untuk saat teduh seperti ini. Karena kesaksian saya sendiri, ketika saya mau lepas dari adiksi daripada porno, dalam konteks ini menonton porno, membaca manga atau komik manhwa porno, saya berkomitmen, saya bernazar sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau bisa melepaskan saya dari ini, saya gak muluk-muluk Tuhan. Saya mau konsisten untuk saat teduh di pagi hari, untuk lebih lagi bersekutu erat dengan Engkau, untuk lebih lagi mau belajar mengenal Engkau, mengenal takut akan Engkau Tuhan. Saya berkomitmen, saya bernazar untuk itu. Yang ketiga, pastinya kita melakukannya melalui perbuatan-perbuatan. Contoh, ini kan saya punya laptop, punya wifi. Saya pasang tuh blokir VPN. Saya pasang tuh software agar segala jenis konten yang berbau porno, yang berbau hal-hal yang tidak benar itu saya langsung blok gitu. Jadi ketika saya iseng setelah melakukan pekerjaan tidak melakukan apa-apa, saya tidak membuka tuh konten porno tersebut gitu. Karena yang bisa melakukannya itu juga dari kita sendiri. Orang lain hanya bisa mendukung kita, yang bisa step, yang bisa melangkah untuk menghindari bahkan melepaskan segala adiksi, segala ketergantungan kita tentang hal-hal yang tidak baik itu ada juga dari diri kita sendiri. Kita juga harus belajar gitu. Ya semoga itu juga menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Nah, supaya kita belajar ketika jika kita melakukan hubungan intim terus-menerus, pastinya tanda kutip ya, apalagi dari sisi wanita, gadis atau perempuan yang telah melakukan hubungan intim, kalau suka sama suka mungkin di awalnya mereka tidak akan berpikiran penyesalan. Tetapi ketika suka sama suka lalu hamil dan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, penyesalan itu selalu datang terlambat, teman-teman. Makanya tadi Raja Salomo mengingatkan, gue ngingatin lo nih biar lo gak nyesel di belakang. Ketika lo hamil dan seorang itu tidak mempertanggungjawabkannya, maka dosa itu dan dampak dari dosa itu akan berdampak sampai kepada akhir hidupmu. Itu sangat miris ya. Makanya banyak sekarang kenyataannya, banyak hamil yang di luar nikah, banyak kejadian percabulan, banyak pedofilia. Tidak dipungkiri juga ada pendeta di mana ya waktu itu ya, yang melakukan hal yang tidak baik kepada 4 orang perempuan, anak daripada sopirnya. Itu kan berarti hidup di dunia ini udah tidak semakin baik saja, karena dosa dengan sengaja mengekspos dirinya. Banyak orang-orang yang sudah menyimpang dari patuhan firman Tuhan. Kita harus belajar memagari diri kita, jangan supaya kita menyesal di kemudian hari, baik itu dalam konteks perzinaan ini. Jangan sampai tubuh kita
tidak ada harganya lagi. Jangan sampai tubuh kita sudah tercemari. Jangan sampai tubuh kita sudah tidak lagi berharga. Ini dari pandangan manusia ya, karena Tuhan tetap akan mengasihi kita jika kita mau datang sama Dia untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, bertobat dan tidak melakukannya lagi. Sorry ya teman-teman, ini cukup panjang karena ini penting konteksnya, terutama bagi kita anak muda ya, walaupun umur saya udah 33 tahun dan masih single. Nah, justru ini juga menjadi pedang bermata dua untuk saya. Untuk saya terus tetap konsisten belajar untuk hidup kudus. Hidup kudus itu adalah dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan ya. Perbuatan kita itu tidak serta-merta itu menyebut kita kudus, tetapi Tuhan yang menguduskan dan membenarkan kita. Oke, lanjut ke Mazmur. Seneng banget sih aku Mazmur. Amsal pasal yang ke-6. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah berlutut dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung-burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia ditermukan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahwa 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertentangan saudara. Serem ya. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya?
Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malu tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Oke, di sini di pasal 6 Amsal, di sini kita diajarkan jika kita membuat janji kepada orang dan kita tidak bisa menepatinya terhadap orang tersebut, bahkan termasuk dalam kita meminjam uang dan kita tidak bisa melunasinya, kita harus merendahkan hati kita, teman-teman. Kita mengaku, janjimu tidak bisa aku tepati karena aku sedang masalah ini. Hutangku aku tidak bisa bayar karena aku punya hal A, B, C sampai Z. Tetapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan seperti contoh, misalnya kita pengangguran, ya kita tetap cari kerja. Apapun pekerjaannya, yang penting itu tidak melanggar firman Tuhan, ya kita lakukan. Dan kita menyisihkan uang yang kita dapat untuk, walaupun sedikit, kita membayar hutang tersebut. Yang penting kita punya niat, yang penting kepentingan hati kita baik untuk boleh menyicil dari hutang tersebut. Juga janji, ketika kita mengucapkan janji, kita harus melangkah menepati mungkin 1 langkah daripada janji kita kepada orang tersebut. Yang kedua, nasihat tentang pemalas. Saya seorang pemalas dan mau belajar untuk dari hal malas ini tersebut. Maka daripada itu, dulunya saya bolong-bolong saat teduh, saya belajar. Meskipun 2 minggu kemarin juga masih bolong-bolong saat teduh, tapi saya belajar. Nah, kembali segala sesuatunya itu tidak hanya komitmennya saja, tapi melalui perbuatan-perbuatan. Saya bikin alarm di HP, tidak hanya di HP, di laptop saya bikin alarm supaya kalau ketika saya malas, alarm di HP berbunyi, tet gitu kan, atau bergetar, saya matiin tidur lagi, alarm di laptop juga tetap bunyi gitu kan. Nah, setelah itu melalui perbuatan, misalnya akhirnya males bangun saat teduh kan, akhirnya saya komitmen, oke, karena lu males bangun saat teduh, lu bangun, langkahkan kaki lu, duduk sebentar supaya kepala lu gak pusing. Karena terkadang kan kalau kita gak tidur nyenyak, bukannya kita segar tetapi kita pusing. Lu bangun 1-2 menit diam, setelah itu langkahkan kaki lu ke kamar mandi, langsung cuci muka lu, gosok gigi lu. Nah, saya bilang itu ke dalam hati saya. Nah, akhirnya sampai saat ini bisa. Karena segala sesuatunya kalau kita mau dan kita melangkahkan kaki, kita bisa akan melakukan segala sesuatunya, teman-teman.
Ya karena saya juga ditegur lagi ya. Pemalas itu kan dalam segala hal ya. Aduh. Saya juga bertobat ya, minta ampun gitu. Apalagi saya itu tipe orangnya baru bisa fokus akan satu hal. Kalau fokus satu hal itu udah konsisten, baru mengerjakan hal yang lain. Terkadang kan orang lain yang melihat kita itu, ya lu setia lagi dong. Ibadah departemen, mudah-mudi. Lu setia lagi dong, doa syafaat. Lu setia lagi dong, melayani gitu. Ya mungkin itu juga dari hati saya yang masih keras. Tetapi saya tipe orangnya yang kamu fokus dulu. Kalau saat teduh kamu udah konsisten, udah benar, kamu juga mendoakan negaramu Indonesia. Setelah itu kamu bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Kamu pastikan hatimu benar dulu, baru kamu bisa melakukan hal-hal yang lain. Saya tipe orang yang seperti itu. Itu gak tahu benar apa salah. Saya masih mengujinya. Saya masih meminta damai sejahtera Tuhan. Saya masih mendoakannya. Lalu di sini banyak nasihat juga. Nah, di sini yang harus kita belajar bahwa Tuhan membenci 6 dan 7 perkara di dalam hal ini yang Raja Salomo ajarkan kepada kita. Mata sombong. Mata sombong itu artinya menganggap remeh orang lain. Menganggap remeh orang lebih rendah daripada kita. Saya pernah melakukan hal itu kepada mama saya sendiri dalam hal teknologi. Ya mungkin teman-teman juga, mungkin ya teman-teman relate juga. Karena kita lebih mengenal teknologi, baik itu WhatsApp, baik itu YouTube, baik itu TikTok dan segala macamnya mengenai teknologi. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, kita akan merendahkan orang tua kita karena mereka tidak mengerti kemajuan teknologi itu. Nah, kita harus bertobat terlebih dahulu. Saya juga sudah bertobat dan mulai dengan sabar belajar dengan orang tua saya. ini begini, WhatsApp ini begini. Walaupun masih harus ada menarik nafas, karena segala sesuatunya memaintainnya, menumbuhkan buah roh itu di dalam hati kita itu ada banyak proses. Contoh misalnya dalam hal kesabaran. Dulu ketika saya tidak sabar memberitahukan hal tersebut kepada mami saya, kadang nada saya udah meninggi. Lalu ada progres. Terkadang nada saya tidak meninggi lagi, tetapi saya masih dalam hati saya masih kesal gitu. Lalu ada proses lagi, menarik nafas, ya karena itu perwujudan untuk lebih untuk memperoleh buah kesabaran itu dalam karakter saya gitu. Kita semua pasti ada prosesnya, nggak mungkin langsung jadi instan. Kita makan mie instan aja, mie instan itu juga harus dimasak. Makan langsung itu bikin sakit perut. Nah, lalu lidah dusta. Seperti sebisa mungkin kita harus menjaga lidah kita. Jangan dengan seenaknya, dengan mudahnya mengucapkan lidah dusta. Dalam konteks zaman sekarang kan banyak hoax ya. Nah, itu termasuk lidah dusta. Kita harus mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut, suatu fakta atau tidak. Setelah itu fakta, jangan juga kita harus membicarakannya atau men-share-nya kepada orang lain. Kita memprosesnya. Ada hal yang baiknya dari informasi ini, ada hal yang penting gak dari informasi ini. Informasi ini bisa berdampak buruk gak bagi cara pandang
yang kita bagikan atau kita share daripada informasi ini. Nah, setelah itu berguna dan setelah itu bertumbuh dan berfungsi bagi orang banyak, baru kita share, baru kita bagikan, baru kita bicarakan kepada orang lain. Lalu tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Dalam hal ini pembunuhan ya. Tetapi dalam konteks zaman sekarang, hal ini juga dinamakan pembunuhan karakter. Misalnya, orang itu sebenarnya baik, jujur, transparan, akuntabel, track recordnya jelas, kinerjanya baik. Tetapi ada beberapa oknum menggiring opini bahwa orang ini gak benar, keluarganya tidak dipedulikan. Nah, itulah yang namanya pembunuhan karakter. Atau dalam hukum juga bisa dinamakan pencemaran nama baik. Nah, itu secara firman Tuhan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Biarlah kita belajar. Ya mungkin dari hal kecil ya, itu kan hal yang jauh ya. Dari hal yang kecil itu kita jangan mempermalukan orang di depan banyak orang. Ya walaupun itu kenyataan, tetapi jangan mempermalukan dia di banyak orang, di depan orang banyak gitu. Kalau kita mengasihi dia, kita harus ngomong empat mata, seperti firman Tuhan berkata. Jika engkau mau menegur orang tersebut, berbicaralah empat mata tentang kelemahannya, tentang apa yang tidak benar dari hidupnya, kita bicara empat mata. Baru setelah orang itu tidak berubah, jika kita berbicara empat mata, lalu kita ajak, baik itu guru rohani kita, tutor rohani kita, pemimpin kita, ataupun pemimpin dia, atau mungkin orang tua dia, kita ajak ngomong, Pak, Kak, Mas, Bang, Bu, temanku ini begini, kita bantu dia, kita tolong dia, tolong memberikan penjelasan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena saya sendiri belum cukup capable untuk menjelaskan kepada dia. Karena kan yang menjamah hati dia kan Roh Kudus. Saya hanya bisa melakukan bagian saya. Nah, lalu dijelaskan lagi tuh sama keluarganya kah, sama pemimpinnya atau sama tutornya. Dijelaskan. Ya kalau dia tidak mau berubah juga, baru membicarakannya di khalayak umum. Karena itu sudah meresahkan, dirinya tidak mau berubah, baru kita membicarakannya di khalayak umum. Nah, lalu selanjutnya hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Awal konteksnya kan kecenderungan manusia itu untuk berbuat dosa ya, untuk berbuat jahat. Tidak termasuk saya sendiri sebelum mengenal Tuhan. Misalnya dulu dalam kompetisi fisika di sekolah saya waktu SMP, kan ada yang lebih pintar tuh dari saya gitu. Nah, saya punya niat. Jadi kan dulu dibagikan dengan referensi atau buku pembelajaran atau informasi pembelajaran sebagai bekal kita buat kompetisi fisika. Itu kan dibagikan ya kepada nanti kontestan-kontestan. Saya punya waktu itu zaman SMP, saya punya niat jahat gini. Biarin nih, saya kasih referensinya ini terlambat. Nanti saya bilang alasannya.
Oh, ketinggalan di rumah. Oh, ini udah hari ini terlambat baru dikasih gitu. Yang akhirnya menyebabkan dia kalah dalam kompetisi fisikanya gitu. Ya tapi akhirnya saya juga tidak menang. Nah, itulah contoh itu. Ternyata Tuhan keji terhadap hal itu. Dalam hal ini mungkin tetap merugikan orang tersebut, tetapi tidak dampak besar merugikan orang tersebut. Tapi itu tetap hal yang salah karena merugikan orang tersebut. Karena itu tidak benar di mata Tuhan. Kita belajar supaya tidak melakukan hal tersebut. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Tadi ya, misalnya kita punya adiksi, ketergantungan, dosa kesalahan kita harus melarikan diri, bukan malah menuju dosa dan kesalahan tersebut. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertentangan saudara. Ya seperti tadi ya, hoax ya. Apalagi kalau teman-teman nonton, kalau teman-teman baca, kalau teman-teman dengar, Paus dari Vatikan Roma kan datang ke Indonesia. Banyak pihak tuh, pandangan positif dan pandangan negatif. Terutama kalau kita lihat, kalau kita tonton, kalau kita dengar pandangan negatifnya itu, wah, Paus ini datang nih buat rencana mengkristenisasi kita. Rencananya udah ada dari 25 tahun yang sebelumnya ketika datang ke Indonesia. Ketika dia datang ke Manado, udah ada rencananya tuh. Maka daripada itu, untuk melindungi akidah Islam, kita harus menolak. Juga kita harus jihad, gitu istilahnya. Nah itu kan sebenarnya hoax ya. Saya lihat di YouTube, saya nonton di YouTube, orang Manadonya juga nggak pernah dengar tentang rencana itu. Juga Paus datang tujuannya untuk menolong setiap orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dia mencium kaki daripada orang-orang yang diabaikan dalam tanda kutip atau tidak dipedulikan dalam tanda kutip oleh orang lain atau oleh pemerintah. Paus itu menolong, Paus itu kan mencium kaki itu kan sebagai wujud pelayanan yang sesuai dengan firman Tuhan bahwa siapa yang terbesar di antara kamu adalah ia yang melayani. Paus itu mengikuti teladan Yesus yang mencium kaki murid-muridnya, yang membasuh kaki murid-muridnya ketika ia melakukan pelayanannya. Itu, maka daripada itu kita juga harus berdoa supaya Indonesia tidak terpecah oleh oknum-oknum yang kalau pada zaman dahulu Belanda yang menggunakan taktik Divida et Impera, mengadu domba. Kita belajar juga, kita berdoa nanti. Nah, lalu di sini diingatkan lagi nasihat tentang perzinahan. Kalau biasanya di dalam Alkitab itu dinasehatkan atau diingatkan lebih dari 2 kali, minimal 2 kali, berarti itu penting. Karena di firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Tuhan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya dengan melaksanakan firman Tuhan. Khususnya dalam hal ini, kalau tadi kan orang muda ya, menjaga keperawanan dan keperjakannya. Dalam hal ini selingkuh, istilahnya kalau konteks kita sekarang itu pelakor, perebut laki orang ya, atau kalau laki-laki pebinor gitu ya. Nah, diajarkan pasti akan ada dampak atau akibatnya.
Contoh kalau konteks kita sekarang ya, kalau ketahuan pasti akan konsekuensi moralnya akan dipermalukan. Karena ketika sudah dipublish di media sosial, malumu nggak akan hanya cuman se-RT doang, karena sudah ketahuan se-RT, tetapi se-Indonesia bro. Ya kan? Ya, Raja Salomo sudah mengetahui gambaran besar daripada hal itu. Makanya dia menasehatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, apabila sudah kita menikah, biarlah kita setia kepada pasangan kita. Ataupun ketika kita belum menikah dan mungkin kita menyukai bini orang atau laki orang, terkadang saya juga lihat di TikTok kan, wah ada cewek cakep nih, manis, gigi gingsul, lesung pipi, perfect deh. Tetapi dia udah punya laki, dia udah punya pacar. Ya udahlah, kagumi aja lah. Masih banyak cewek manis, gigi gingsul, lesung pipi yang masih single. Ya makanya kita seperti Yusuf. Yusuf itu kan lari ya, padahal juga cewek daripada laki orangnya itu yang suka. Tetapi Yusuf itu kan justru malah lari ya. Ya kita belajar lah. Kita belajar untuk menghindari, untuk melepaskan, termasuk di dalam hal perzinahan ini. Sorry ya ini teman-teman terlalu lama, karena memang harus poin pentingnya saya punya berkat, saya bagikan kepada teman-teman ini untuk meneguhkan kita supaya kita belajar di dalam hidup kita tetap mengikuti pattern yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan ini memang relate dengan kita. Lalu kita baca dari 1 Korintus pasal yang 14 ayat 1 sampai 5. Oh, diingatkan kembali, berarti ini sangat amat penting ya. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ke 5. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, nanti saya bagikan berkatnya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang-orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Sanju, welcome.
Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohlah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sampai ayat 25 ya. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semuanya bernubuat, lalu masuk orang-orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Perbandingan tentang bagaimana mengaplikasikan bahasa roh dan karunia roh. Pertama, intinya yang Rasul Paulus katakan bahwa bahasa roh dan karunia roh itu penting, tetapi harus ditempatkan atau berguna pada tempatnya. Contoh, karunia roh itu, pertama-tama saya katakan, bahasa roh dan karunia roh itu penting untuk sama pentingnya untuk membangun. Yang membedakan, bahasa roh itu khusus untuk membangun diri kita sendiri. Dan sebisa mungkin ya, kalau memang sudah kebiasaan atau tradisinya dari gereja tersebut sudah fasih bahasa roh semua, bisa diaplikasikan semua dalam setiap ibadah. Tetapi sebisa mungkin
jika di dalam ibadah minggu yang pastinya ada jiwa baru, sebisa mungkin tidak mengaplikasikan bahasa roh. Karena seperti telah kita dengar dan telah kita baca tadi, kalau jiwa baru itu atau orang baru itu melihat, "Nih ngapain orang ini? Sribeyos cukumore lelawi arakasyen lamur kamburita rasyandara." Orang itu akan melihat, ngomong bahasa apa ini? Suku kuno, sekte sesat. Kan ada karena orang kuno juga sekte sesat, bahasanya begitu istilahnya. Orang itu kan bingung, waduh ini gue salah masuk gereja kali ini, gitu kan istilahnya konteks sekarang. Maka daripada itu, bahasa roh ketika kita mengucapkannya harus di tempat yang tepat dan saat yang tepat. Bukan saya melarang pengucapan bahasa roh, tapi harus di tempat yang tepat dan saat yang tepat. Ketika lingkungan kita sudah memang sepenuhnya mengerti akan bahasa roh dan mengucapkannya, ya kita ucapkan di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, lalu penggunaan dari bahasa roh atau fungsinya atau membangunnya itu untuk diri kita sendiri. Karena yang tahu daripada artinya itu hanya kita dan Tuhan. Karena dalam hati kita berkata dan itu diucapkan melalui bahasa roh kepada Tuhan. Malaikat pun gak ngerti itu bahasa roh. Setan pun gak ngerti bahasa roh. Nah, mengapa itu dapat membangun kita? Karena hanya kita yang mengerti. Misalnya bahasa roh dari dalam hati kita hancur. Dengan kata-kata yang biasa itu kita tidak dapat mengucapkannya lagi. Saking hancur remuk hati kita, depresi karena masalah yang kita hadapi, karena pergumulan kita tidak kunjung selesai, karena sakit kita bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Tidak mungkin belum diperkenankan Tuhan untuk sembuh, untuk menguji iman kita, untuk menguji pengharapan kita sama Tuhan. Kita boleh mengucapkannya melalui bahasa roh, tetapi di dalam doa kita pribadi. Karena kita ucapkan di dalam, misalnya komunitas yang belum sepenuhnya mengerti akan bahasa roh, ini orang kenapa nih? Mungkin kayak waktu Imam Eli mendengar Hana menangis, mengucapkan doanya kepada Tuhan, sehingga Imam Eli itu mengira Hana itu mabok. Nah, dalam konteks sekarang mungkin, wah dia kebanyakan obat nih dia kebanyakan ngelem nih. Ya itu bisa disalahartikan orang. Dan mungkin dapat mengakibatkan juga persepsi yang buruk kepada orang yang baru mengenal Tuhan, jiwa yang baru hadir. Nah, itulah pentingnya penggunaan yang tepat di saat yang tepat. Nah, untuk karunia roh dalam konteks ini tepatnya bernubuat. Contoh di sini kan ada Pak Daud Tony ya. Lebih tepatnya dia tidak bernubuat tapi menceritakan hal-hal yang sudah dialami kepada bangsa Indonesia di masa depan, dalam konteks ini sampai tahun ke 2035. Pak Daud Tony men-share atau membagikan apa yang dia lihat sampai ke tahun 2035. Nah, yang perlu kita pelajarin, mungkin Pak Daud Tony juga mengikuti daripada Rasul Paulus ini. Tujuan dari bernubuat atau memberitahukan hal yang Tuhan berikan tentang masa depan kepada seseorang yang khusus diberitahukannya, tujuannya adalah seperti pada ayat Satu Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat,
ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, mungkin dalam pandangan saya, Pak Dautoni itu ya benar, menasehati, membangun, dan menghibur. Karena apa? Dia kan beritahukan bahwa resesi akan terjadi. Invasi, dia nggak katakan. Resesi pasti akan terjadi. Juga daya beli masyarakat akan menurun. Ini memang sudah terjadi sekarang, bahwa segala bahan makanan naik. Biasanya saya order Grab harga 100.000, dapat 4 macam makanan. Sekarang dapat 4 aja nggak cukup, cuma 2 atau 3. Itu pun promo. Seperti itu contohnya, daya beli masyarakat turun. Lalu dia di sini membangun dan menasehati. Membangun dan menasehati dalam arti kata, karena sudah tahu ada resesi, jadi harus apa nih yang kita buat nih? Apa aja nih yang dapat mendukung supaya kita hidup stabil dan tetap berharap sama Tuhan? Contoh, kata dia kan nanti pada tahun 2035 Indonesia akan dikuasai Cina atau Tiongkok. Entah itu dalam hal teknologi, dalam hal industri, perdagangan akan dikuasai. Makanya dia kasih solusi. Nah, ini masih bisa nih yang kamu lakukan nih. Bercocok tanam, berkebun, berternak, bertani, dan juga pengiriman. Karena hal itu akan sering terjadi, karena komoditas dari luar dan dari dalam akan selalu terjadi penjualan dan pembelian. Pasti transportasi akan sangat dibutuhkan. Nah, itu kan dapat membangun nih, dapat mengelola urgensi kita untuk nanti hidup kita begini. Jadi kita udah ada ekspektasi, kita udah punya bagaimana cara menghibur di kita, walaupun dengan kondisi resesi nanti kita ada pencegahannya nih. Nah, itulah contoh menggunakan karunia roh dengan benar. Itu untuk membangun kita sebagai jemaat, membangun kita, menasehati kita, menghibur kita sebagai jemaat. Makanya kan Pak Dautoni kan nggak bahas yang tentang politik, nggak bahas tentang yang gempa bumi megatrust, karena itu pasti akan menggoyangkan iman, melemahkan iman kita, memberikan hal yang buruk kepada kita, tidak membangun kita. Makanya Pak Dautoni tidak ngomong tentang hal itu. Ya, kita belajar sehingga kita bisa memilah-milah, bukan memilah-milah itu salah arti. Kita bisa menguji kebenaran daripada nubuatan oknum-oknum tertentu. Yang kita uji apakah itu menasehati, apakah itu membangun, dan apakah itu bisa menghiburkan jemaat Tuhan sesuai firman Tuhan. Oke, itu berkat saya pada hari ini. Maaf jika terlalu panjang karena konteksnya memang penting dan relate buat kehidupan kita. Sekarang kita fokus berdoa supaya tidak ada perpecahan oleh karena kedatangan dari Paus yang Vatikan Roma, supaya Indonesia tetap bersatu. Oknum-oknum daripada pemecah belah itu tidak berhasil melakukan penggiringan opininya kepada terutama teman-teman kita orang Muslim.
Terus kita berdoa untuk teman-teman kita yang di Jombang yang mungkin masih rukonya itu disegel oleh pemerintah kota Jombang. Kita berdoa supaya mereka dikuatkan hatinya, diteguhkan jiwanya. Kita berharap sama Tuhan. Yuk kita doakan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Kau berikan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Kau bersuka cita. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami kembali bahwasanya kami belajar sebagai orang muda untuk membiarkan kami tetap kudus, tetap bersih di hadapan-Mu, menjaga diri kami dengan segala kewaspadaan. Dan jika sudah terjadi segala sesuatunya, kami segera berbalik, bertobat dari jalan-jalan-Mu, dan tidak mengulanginya lagi Tuhan. Kami juga belajar kembali bahwa kami tidak boleh menjadi seorang pemalas. Kami tidak boleh menyebarkan hoaks. Kami tidak boleh membunuh karakter orang yang mungkin saat ini sedang kami sebalkan. Kami juga tidak boleh terlalu mengumbar janji-janji saat kami tidak dapat menepatinya. Kami juga belajar bahwa jika kami mempunyai karunia roh, kami punya tujuan yang pasti, yaitu membangun, menghibur, dan menasehati orang-orang di sekitar kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga jika kami sudah dipenuhkan Roh Kudus dengan ditandai dengan berbahasa roh, kami menggunakannya dengan di situasi tempat yang tepat, semuanya untuk membangun diri kami sendiri untuk kemuliaan nama-Mu. Dijadikan Tuhan. Kami juga bersati berdoa Tuhan untuk kedatangan daripada Paus Vatikan Roma. Biarlah itu dapat menolong, mendukung untuk setiap orang yang diabaikan atau diperhatikan oleh orang lain ataupun diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kasih yang sejati yang diwujudkan dalam hal tersebut bisa tersalurkan ke orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan Kau menjamah supaya tidak ada pemikiran sempit dari beberapa orang, ataupun juga Engkau menjamah oknum-oknum yang berusaha untuk memecah belah kami, teman dan saudara, satu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demi nama Yesus kami patahkan segala niat-niat jahat, rencana-rencana jahat yang memecah belah kami Indonesia. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Kau juga menjamah Tuhan juga teman-teman kami yang dilarang untuk berdoa dan beribadah, baik itu di kosannya, di rumahnya, di kontrakannya, juga di gereja-gereja yang sedang dilarang untuk beribadah. Biarkan Engkau menguatkan dan meneguhkan hati mereka Bapa, supaya pengharapan mereka justru lebih besar terhadap Engkau. Mereka mengandalkan Engkau. Juga biarkanlah Tuhan Engkau menurunkan orang yang Engkau percayai, baik itu bantuan hukum, pengacara untuk mengurus segala prosesnya Tuhan, baik itu perizinannya, hak serbagunanya untuk beribadah. Dan juga Engkau menjamah setiap hati pemerintah di setiap kota di Indonesia yang ada oknum-oknum tertentu melarang teman-teman kami untuk beribadah Tuhan. Itu juga tidak termasuk kepada Hindu, Konghucu, Buddha Tuhan, semuanya Tuhan. Jamah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang ada hak untuk beribadah Tuhan kepada masing-masing agama di Indonesia ini. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus.
Juga sementara kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, biarlah segala yang kami lakukan itu Tuhan berhasil, dan di segala tempat di mana kami menjejakkan kaki kami akan beruntung, oleh karena kami belajar melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin terlambat mengikuti Saat Teduh. Saat Teduh ini akan saya upload videonya di YouTube. Teman-teman bisa mengikuti Saat Teduhnya di YouTube. Atau kalau mungkin teman-teman gak sempat buka di YouTube, saya akan upload audionya di Spotify, di podcast Rinaldi Tonic Saat Teduh. Kalian bisa cari di hari ini, tanggal 4 September 2024. Teman-teman bisa mendengarkannya baik itu dalam perjalanan ke kantor, mengunjungi klien, baik itu dalam teman-teman beraktivitas, teman-teman bisa mengikutinya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada besok hari di jam yang sama, jam 3 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.